hadir semua Ibu. Oke, baik, terima kasih. Jadi sebelum mulai pelajaran, alangkah lebih indahnya dan lebih baiknya kita memulai dengan doa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Untuk berdoa, saya persilakan untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Pada hasil hari ini kita akan belajar tentang teks opini. Tujuan teks opini. Nah, tujuan ini ada dua, yaitu menyampaikan pendapat penulis terhadap suatu permasalahan secara jelas dan juga terstruktur kepada si pembaca. Yang kedua, ada memengaruhi pembaca agar lebih memiliki pandangan sama dengan penulis melalui argumentasi yang lebih logis dan masuk akal. Selanjutnya ada fungsi teks opini. Di sini juga terdiri dari dua. Yang pertama adalah sarana penyampaian gagasan. Teman-teman, sarana untuk penyampaian gagasan tersebut adalah teks opini ini berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan gagasan dan ide seorang penulis kepada sang pembaca secara tertutup dan juga mampu meyakinkan seorang pembaca tersebut. Lalu yang kedua ada media edukasi dan kontrol sosial. Teks opini berperan sebagai media edukasi juga bagi pembaca, alat kontrol sosial terhadap isu-isu penting, serta media penyampaian kritik dan solusi atas permasalahan yang terjadi. Nah, di sini ada struktur teks opini. Saya tahu satu dari teman-teman semuanya bisa membacakan dari ketiga ini. Struktur teks opini pertama tesis, yaitu pendapat awal penulis terhadap suatu permasalahan yang akan dibahas. Tesis berisi pernyataan, sikap, atau pandangan yang menjadi dasar seluruh tulisan opini. Yang kedua ada argumentasi, alasan dan bukti pendukung yang menguatkan tesis. Bagian ini bersifat fakta, data, contoh, dan penjelasan logis untuk meyakinkan pembaca. 3. Pengasan ulang. Pengasan kembali terdapat penulis sebagai penuntut. Bagian ini menyimpulkan dan mempertegas posisi penulis terhadap isu yang dibahas. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya ada perbedaan fakta dan juga opini. Nah, teman-teman, fakta itu pernyataan yang dibuktikan kebenarannya secara objektif. Contoh, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Pernyataan ini dapat diverifikasi melalui dokumen sejarah memang sudah ada. Kalau opini, pandangan atau penilaian seseorang yang bersifat subjektif. Contoh, menurut saya, pendidikan karakter sangat penting bagi generasi muda. Pernyataan ini merupakan pendapat pribadi dari saya sendiri, bukan dari orang lain. Lalu ada jenis-jenis opini. Ada opini pribadi dan opini publik. Opini pribadi adalah pandangan individual atau berdasarkan pengalaman, pemikiran sendiri. Opini kelompok, pendapat yang dianut bersama oleh kelompok orang dengan kepentingan yang sama. Lalu ada opini publik, pandangan umum masyarakat luas terhadap suatu isu yang terjadi dan sedang hangat. Opini para ahli, pendapat dari pakar atau profesional di bidang tertentu yang memiliki kredibilitas yang tinggi. Selanjutnya ada contoh teks opini. Kebersihan lingkungan sekolah perlu dijaga karena menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, sehat, dan mendukung pembelajaran. Analisisnya adalah contoh ini memenuhi ciri teks opini karena membuat pendapat penulis perlu dijaga, didukung argumentasi yang logis, menciptakan suasana belajar yang nyaman dan bersifat persuasif untuk meyakinkan pembaca. Selanjutnya ada manfaat mempelajari teks opini. Nah, manfaatnya adalah mampu melatih berpikir kritis dalam menganalisis dan juga mengevaluasi hal-hal nanti dari berbagai isu serta meningkatkan keterampilan menulis argumentatif yang lebih terstruktur. Selanjutnya ada membiasakan pengguna fakta dan data dalam penulisan serta mengembangkan kemampuan komunikasi efektif untuk menyampaikan gagasan tersebut. Oke, baik. Di sini saya akan sebelum saya akhiri pelajaran pada hari ini, teman-teman bisa scan barcode untuk masuk pada kuis.
semuanya? Ya, Sudah. Sudah. Oke, baik. Jika sudah masuk pada lembaga tersebut, teman-teman sudah bisa mengklik lalu mulai mengisi soal tersebut. Sudah, Ibu. sudah, belum dapat sedikit. Sudah semuanya? Sudah, Ibu. Oke, jadi hadiah dari adik-adik mengisi soal tersebut yaitu ada sertifikat. Nah, sebelum saya akhiri, ada teman-teman yang bisa ada yang bisa memberikan kesimpulan dari materi yang sudah saya berikan, dan itu akan mendapatkan sedikit snack dari saya. Saya. Silakan. Jadi teks opini adalah teks opini adalah pendapat penulis terhadap suatu permasalahan secara jelas dan mengandung dan didukung fakta, data, dan alasan yang logis. Oke, baik. Terima kasih untuk adik Nafisa sudah menjawab, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mengikuti saya yang sudah mengikuti pelajaran pada hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.